Presiden Joko Widodo berkunjung ke Ukraina dan Rusia dengan membawa misi perdamaian dan kemanusiaan. Presiden yang didampingi ibu negara tiba di Ukraina pada Rabu usai menempuh perjalanan dengan kereta api dari Polandia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memuji kunjungan yang dilakukan oleh Jokowi tersebut di tengah konflik Ukraina dan Rusia. Karena ini merupakan kunjungan pertama oleh Presiden Indonesia ke Ukraina, dan ini adalah kunjungan pertama pemimpin Asia yang sejak awal dari invasi Rusia ke Ukraina. Bapak Presiden yang mulia, kita mengapresiasi hal tersebut, terutama Indonesia dan juga kewenangan Anda dan juga keberadaan Anda di dunia internasional sangat tinggi. Anda mewakili negara-negara G20 di mana Indonesia merupakan memegang presidensi tahun ini dan merupakan negara yang kuat di ASEAN, dan tahun depan akan menjadi keketuaan ASEAN tahun depan, dan saya kira kehadiran Anda merupakan awal untuk memperkuat koalisi untuk melawan perang. Setelah kunjungan Presiden Jokowi ke Kiev, Ukraina, ia melanjutkan dengan menemui Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow, Rusia pada Kamis. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin negara itu membahas banyak hal, mulai dari perdamaian dan kemanusiaan hingga kerjasama Rusia-Indonesia. Jokowi mengatakan ia membawa isu perdamaian dan kemanusiaan dalam pertemuan itu. Menurutnya, hal ini adalah prioritas. Tidak hanya itu, Jokowi menyampaikan bahwa penyelesaian damai penting untuk terus dikedepankan, termasuk juga ruang-ruang dialog terus dibuka. Beberapa hal yang saya bahas dan saya sampaikan dalam pertemuan. Yang pertama, bahwa isu perdamaian dan kemanusiaan selalu menjadi prioritas politik luar negeri Indonesia. Konstitusi Indonesia mengamanatkan agar Indonesia selalu berusaha berkontribusi bagi terciptanya perdamaian dunia. Dalam konteks inilah saya melakukan kunjungan ke Kiev dan ke Moskow. Yang kedua, sebagaimana yang saya sampaikan di Kiev, walaupun situasi saat ini masih sangat sulit, namun saya tetap menyampaikan bahwa penyelesaian damai penting untuk terus dikedepankan dan juga ruang-ruang dialog terus bisa dibuka. Saya telah menyampaikan pesan Presiden Zelensky untuk Presiden Putin, dan saya sampaikan kesiapan saya untuk menjadi jembatan komunikasi antara kedua pemimpin tersebut. Yang ketiga, saya tadi banyak berdiskusi dan menekankan bahwa pangan dan pupuk adalah masalah kemanusiaan, merupakan kepentingan masyarakat dunia, dan ratusan juta orang terdampak dengan terganggunya rantai pasok pangan dan pupuk, terutama di negara-negara berkembang. Saya sangat menghargai Presiden Putin yang tadi menyampaikan bahwa memberikan jaminan keamanan untuk pasokan pangan dan pupuk, baik dari Rusia maupun dari Ukraina. Ini sebuah berita yang baik. Kemudian yang keempat, demi kemanusiaan, saya juga mendukung upaya PBB untuk reintegrasi komoditi pangan dan pupuk Rusia dan komoditi pangan Ukraina untuk masuk lagi dalam rantai pasok dunia. Dan khusus untuk jalur ekspor produk pangan Ukraina, terutama melalui jalur laut, tadi sekali lagi Presiden Putin sudah memberikan jaminannya. Dan yang kelima, tadi kami berdiskusi panjang mengenai kerjasama antara Rusia dan Indonesia, baik di bidang investasi, di bidang perdagangan maupun di bidang turisme, yang akan kita tindak lanjuti dengan membentuk tim
agar bisa membahasnya secara detail. Sebagai penutup, dapat saya sampaikan bahwa Indonesia tidak memiliki kepentingan apapun kecuali ingin melihat perang dapat segera selesai dan rantai pasok pangan, pupuk, energi dapat segera diperbaiki karena ini menyangkut kehidupan ratusan juta orang bahkan miliaran manusia. Saya mengajak seluruh pemimpin dunia untuk bekerja sama kembali menghidupkan semangat multilateralisme, semangat damai dan semangat kerjasama. Hanya dengan spirit itulah perdamaian dapat dicapai. Terima kasih, Presiden Putin. Terima kasih.